Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Tetap semangat nih untuk hari ini. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, pertemuan sebelumnya ya. Kemarin kita membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dengan A sama dengan 1. Nah, untuk kali ini, Ustazah akan melanjutkan dengan A itu bukan 1. Bukan 1 itu bisa 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, atau min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, yang jelas A-nya bukan 0 ya. Jadi A-nya bukan 1. Nah, langsung saja kita ke contoh. Ya, kita ke pengertian dulu. Kita bandingkan dulu dengan apa sih perbedaannya ketika A, kemarin A sama dengan 1, tetapi sekarang A bukan 1. Nah, perbedaannya di sini. Nah, kalau kemarin bentuknya itu adalah X plus B kali X plus Q sama dengan 0. Nah, sekarang kita tambahi bilangan A atau angka A pada variabel X-nya. Nah, AX plus B kali AX plus Q per A. Nah, ini perbedaannya di sini. Dan juga di sini. Nah, P kali Q, kalau kemarin C, nah sekarang kita ganti, bukan kita ganti sih, kita kembangkan dengan A kali C, seperti itu ya. Jadi ingat, P kali Q itu bukan C saja, tetapi A kali C. Kemudian untuk P plus Q-nya masih tetap sama, yaitu B ya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan dengan contoh soal biar lebih paham. Oke. Nah, contoh soal yang pertama itu tentukan akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus x min 10 sama dengan 0. Nah, di sini nak. Kita buat dulu ya, kita tentukan dulu bentuknya ini biar nanti gampang ya. Jadi, biasakan kalau sudah mau mengerjakan itu langsung buat bentuknya. Bentuknya seperti apa? Oh, AX plus B kali AX plus Q per A. Nah, kalau kita terapkan dalam persamaan ini, A-nya adalah 2, berarti persamaannya jadi 2X plus B kali 2X plus Q per 2. Gitu ya, Nak ya. Jadi, tinggal menambahkan angka dari A ini berapa, ditempel di variabel X gitu. Kemudian per A itu sendiri. Nah, sampai sini paham ya. Kemudian, kita akan mencari siapa kali siapa itu biar, oh ya maaf, jadi tadi kan P kali Q itu adalah A kali C kan. Nah, P kali Q itu adalah A kali C. P kali Q itu berapa kali berapa supaya hasilnya min 20. Dapat min 20 ini dari mana? Ya, dapat min 20 dari mana? Dari A kali C. A kali C ini loh. Nah, A kali C. Ini A-nya, ini C-nya. A-nya 2. Nah, A-nya 2 kali C-nya min 10. Jadinya min 20. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, A kali C itu adalah min 20. Karena 2 kali min 10. Kemudian, untuk P plus Q-nya itu adalah B. B-nya adalah berapa? 1. Nah, sekarang antum cari dua bilangan yang ketika dikalikan itu min 20, tetapi ketika dijumlahkan adalah hasilnya 1. Kira-kira berapa? Min 20 itu bisa min 10 kali 2. Bisa. Atau 4 kali min 5. Bisa. Ya. Jadi nanti antum otak-atik sendiri. Ya. Antum otak-atik sendiri biar nanti pas. Itu loh. Ya, bisa jadi min-nya di angka depannya, bisa jadi min-nya itu di angka di belakang, kayak gitu. Contoh misalnya. Nah, jadi min 20 itu adalah 5 kali min 4. Ya, 5 kali min 4. Nah, apakah ketika nanti 5 dan min 4 ini ketika dijumlahkan 1, kita cek.
Nah, 5 ditambah min 4. Utang 4, nyerutangnya 5. Sisa 1 uangnya. Oh, berarti benar. Nah, sehingga didapat P-nya adalah 5, G-nya adalah min 4. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, Nak. Ya, P-nya udah dapat toh? Iya, P-nya udah dapat. P-nya adalah 5, kemudian G-nya adalah min 4. Ini langsung kita ganti min 4. Nah, kemudian di sini biar penyebutnya hilang, ya, biar penyebutnya hilang, maka kita coret, Nak. Nah, ini Ustaz mau. Bentar. Nah, kita coret di sini. Antum ambil, kan ini ada 2 ya, Nak ya. 2x plus 5 sama 2x min 4. Antum ambil faktor. Ini kan jadi ada 2 faktor kan, Nak? Yang dikurung di depan ini namanya faktor pertama, yang dikurung di belakang ini adalah faktor kedua. Nah, antum cari faktor yang di dalamnya ini yang dua-duanya bisa dicoret dengan 2. Nah, 2 bisa dicoret dengan 2, tapi 5 nggak bisa. Berarti jangan ambil yang ini. Ambil yang ini. 2 bisa dicoret dengan 2, 4 juga bisa. Oh, berarti ini dicoret. Karena kalau tandanya itu kurang atau tambah, berarti harus dua-duanya ya, Nak, yang dicoret. Jangan hanya satu. Jadi dua-duanya, karena ini tandanya min. Gitu loh. Paham ya? Nah, kemudian 2 dibagi 2 tinggal 1. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Nah, kemudian kita rapikan persamaannya jadi seperti ini. 2x plus 5 kali x, 1x sama aja x ya. Min 2 sama dengan 0. Sehingga, nah, jadilah 2x plus 5 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Gitu loh. Ya. Kemudian 5-nya tak pindah ke sini jadi min 5. Nah, ini juga kemudian X-nya adalah min 5 dibagi 2. Ini jadi X1 atau faktor akar yang pertama. Kemudian yang ini X min 2 sama dengan 0, min 2-nya tak pindah ke sini jadi positif. Jadinya X sama dengan 2. Nah, ini adalah akar kedua. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa akar-akar dari persamaan ini adalah min 5 per 2 dan 2. Jadi punya 2 akar ya, Nak ya. Nah, akarnya ada 2, kayak gitu. Next. Nomor 2. Nah, untuk nomor 2, tentukan akar persamaan dari kuadrat berikut ya. Sama, bentuknya sama kayak tadi ya. AX plus B, nah ini bentuknya seperti ini, terus kita tempelkan angka A-nya ini di sini. Ya, di sini. 4, 4, 4. Itu. Jadi 4x plus B, 4x plus Q per 4. Kemudian kita cari, Nak, P dan Q. Nah, bilangan itu, P kali Q itu kan A kali C. A kali C itu adalah 4 kali min 6. Nah, 4 kali min 6. 4 kali min 6 adalah 2 min 24. Kemudian, B-nya adalah, P plus Q-nya itu adalah B. B-nya adalah 5 ya, Nak ya. Nah, sekarang antum cari angka yang ketika dikalikan itu adalah negatif 24 dan ketika dijumlahkan itu adalah 5. Yuk, berapa? 6 kali 4 misal. 6 kali 4 itu nanti biar jadi 5 diapain? Nggak bisa. Berarti jangan 6 kali 4. 12 kali 2 misal. 12 kali 2. Biar jadi 5. Nggak bisa. Oh, berarti ada lagi 8 kali 3. Ya, kemungkinannya itu 8 kali 3. Nah, 8 kali 3 itu kan 24. Karena hasilnya negatif, berarti antum cari. Salah satunya itu negatif kan? Salah satu dari 8 dan 3 ini adalah negatif. Berarti coba antum ambil yang negatif itu adalah yang 3. Nah, apakah nanti ketika dijumlahkan hasilnya 5? Ya, betul. Jadi 8 ditambah negatif 3. Antum punya utang 3, nyari utangnya 8. Uangnya sisa 5. Ya, jadi P-nya ketemu 8, Q-nya ketemu min 3. Nah, kita buat seperti tadi.
Nah, seperti ini, Nak. P-nya 8, Q-nya min 3, kemudian dicari yang dua-duanya bisa dibagi 4. Ya, yang depan apa yang belakang? Ya, yang depan. Sama-sama dibagi 4. Karena harus dua-duanya. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Jadinya 1x plus 2. Nah, ditambah nanti kali 4x min 3. Kita sama dengankan 0, ya. Kita sama dengankan 0. Ini x plus 2 sama dengan 0, 4x min 3 sama dengan 0. Nah, ini x min, 2-nya tak pindah ke sini, min 2 ya, Nak ya. Kemudian x-nya, min 3-nya tak pindah ke sini jadi positif. Ya. Kemudian di sini udah ketemu, nah tinggal yang ini. 4x sama dengan 3. Nah, x berarti 3/4. Us ini maksudnya apa tuh? Us x1, x2. Cuman Ustazah biar gampang aja, ini akar pertama, ini akar kedua gitu. Jadi sebenarnya ditulis x aja boleh, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kesimpulannya akarnya adalah akar yang pertama, min 2, akar yang kedua 3/4. Itu maksudnya ya. Bisa dipahami ya, kita langsung ke contoh nomor 3. Tentukan akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ini. X-nya, A-nya negatif. Nah, bentuknya kayak tadi ya, Nak ya. Nah, karena A-nya adalah min 1, antum cukup tulis dengan min X. Karena min 1 itu, kalau dalam variabel nggak usah ditulis 1 ya. Langsung aja min X gitu. Ini artinya min 1, dan min 1 gitu ya. Kemudian kita cari P kali Q sama dengan A kali C. P kali Q-nya itu adalah A kali C. Berapa, Nak? 14. Kemudian B 14 itu berapa kali berapa ya? Oh ya, tadi dapat 14 dari mana? Dari sini. Min 1 kali min 14. Hasilnya positif ya, negatif kali negatif. Nah, kemudian untuk B-nya itu adalah berapa, Nak? 9. B-nya adalah 9. Nah, sekarang antum cari, Nak. Bilangan yang ketika dikalikan adalah 14, ketika dijumlahkan adalah 9. Ya, 7 dan 2. Kita cek. Ya, 7 kali 2, 14, 7 tambah 2, 9. Oke, betul banget. Ya. Nah, jadi P-nya ketemu 7, Q-nya ketemu 2. Sudah didapat. Nah, kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Min X plus 7, min X plus 2. Ya. Kemudian kita coret, Nak. Kita coret. Yang dua-duanya bisa dibagi min 1. Sebenarnya ini bisa, yang depan bisa, yang belakang bisa. Ya, antum tinggal pilih aja salah satu. Nah, kemudian nah, Ustazah milih yang ini, yang belakang. Ya, min dibagi min plus. Ya, kemudian min dicoret dengan plus, jadinya min. Seperti itu, ya. Paham ya? Sekali ulang. Negatif dibagi negatif, positif. Positif dibagi negatif, negatif. Ya, nah, karena hanya angka 1. Nah. Jadi yang berubah hanya tandanya. Seperti itu. Kemudian, min X plus 7 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindah ruas. Ini biar usaha ini gampang. X-nya aja yang tak pindah ke sini biar positif. Ya, jadi 7-nya tetap di sini. Dia yang tak pindah ke sini sama aja. X-nya nggak harus selalu di kiri ya, di kanan boleh. Jadi X pertamanya adalah 7, X keduanya adalah 2. Nah, kesimpulannya adalah ini. 7 dan 2 akar-akarnya. Nah, sekarang, Nak, untuk yang contoh nomor 4 ini, Ustazah akan mengajari antum untuk mengerjakannya lebih cepat. Ya, lebih cepat. Jadi, kita kerjakan dengan simple dan cepat.
Kalau tadi contoh 1, 2, 3 itu kan karena belum familiar ya, belum terbiasa, maka Ustazah jelaskan dengan panjang. Tetapi sekarang Ustazah akan mengajak antum untuk mengerjakannya dengan lebih cepat. Nah, seperti ini. Langsung saja, ketika antum mendapatkan persamaan, langsung saja ditulis bentuknya. Ya, tadi bentuknya apa? 3x plus P, 3x plus Q per 3. Nah, P sama Q-nya kita coba hilangkan. Karena kan antum sudah paham ya, sudah 2 kali pertemuan. P dan Q-nya coba kita hilangkan. Nah, P-nya kita hilangkan dan Q-nya. Nah, antum tinggal seperti ini. Nah, berapa kali berapa supaya min 15? Nah, tadi ingat ketika P kali Q kan A kali C ya nak ya. Nah, berarti ketika ini dikalikan, berarti antum cari A kali C-nya. A kali C-nya itu kan 3 kali min 5. Jadi antum langsung aja tulis min 15 gitu. Ya. Kemudian untuk P plus Q-nya itu adalah B kan. Nah, B-nya min 2. Nah, gitu. Jadi cepat gitu nak mengerjakannya ya. Saya ulang, berapa kali berapa supaya hasilnya A kali C. Berapa tambah berapa supaya hasilnya adalah B. Gitu. Nah, sekarang ada angka min 15 dan min 2. Kira-kira berapa? Min 15 dan min 2 itu. Ya, 15 itu bisa 15 kali 1, bisa 5 kali 3. Berarti yang paling mungkin adalah 5 kali 3. Nah, tinggal diotak-atik negatifnya. Nah, karena ini negatif, ya. Negatifnya di 3-nya atau di 5-nya. Kayak gitu. Itu pertimbangannya di sini. Nah, ketika hasilnya adalah negatif, berarti negatifnya di angka yang besar. Tapi kalau nanti hasilnya positif, negatifnya itu di angka yang kecil. Kayak gitu, ya. Berarti negatif 5 kali 3 itu benar min 15. Negatif 5 ditambah 3 adalah benar min 2. Kayak gitu ya. Oh, berarti langsung saja templokkan di sini, nak. Min 5-nya. Nah, kemudian 3-nya taruh sini. Nah, kayak gitu. Kemudian seperti biasa kita coret. Yang dua-duanya bisa dibagi 3, ya yang sebelah kanan. Seret. Seret. Ya, ini 1, ini 1. Seret, ini juga 1. Ini tak coret. Ini dengan ini juga dengan ini. Semuanya dapat 1. Nah, berarti tinggal 3x ini langsung tak ganti ya nak ya, karena di sini negatif, langsung tak tulis negatif di sini. Sama aja ya. Kemudian ini tinggal 1x plus 1. Ya, 1x itu sama aja x ya. Nah, kemudian kita nolkan. Kita sama dengan 0. Kita buat dengan sama dengan 0. Itu 3x min 5 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. 3x min 5-nya tak taruh sini. Pindah sini. Ya, min 5-nya tak taruh sini. Kemudian di sini juga negatif 1-nya tak taruh, 1 tak pindah ke kanan jadi negatif 1. Nah, kemudian jadilah X-nya adalah 5 bagi 3. Itu untuk X yang pertama dan X yang kedua adalah min 1. Jadi akarnya adalah 5 per 3 dan min 1 gitu. Sekarang yang nomor 5 juga sama. Nah. Kita dengan pengerjaan yang lebih cepat. Nah, langsung aja tulis seperti ini. Tulis seperti ini. Langsung min 3x plus titik-titik, min 3x plus titik-titik per min 3 gitu. Titik-titiknya itu adalah P dan Q ya, karena kita sudah familiar nggak usah ditulis. Nah, kemudian siapa kali siapanya itu adalah A kali C ya. Ya, betul. A kali C. Nah, oke. A kali C itu adalah 30. Dari mana dapat 30 ini? Min 3 kali min 10 itu adalah 30. Ya, oh sorry, ini angka 17 ya. Salah ketik. Nah, itu 17 ya, Nak ya. Nah, ketika dijumlahkan itu hasilnya 17. Berapa ya? Kalau dikalikan 30, kalau dijumlahkan 17. 30 itu 10 kali 3. Nggak mungkin itu kalau jadi 17.
6 kali 5 coba. Tapi jadi 17 nggak bisa. 6 tambah 5 cuma 11. Oh, 15 kali 2, nak. Nah, gitu caranya. Di otak adik sendiri, ya. 15 kali 2 kan 30. Nah, ketika 15 tambah 2 benar 17. Oke, kayak gitu. Ya. Kemudian 15-nya langsung tempelkan di sini, 2-nya langsung tempelkan di sini. Seperti biasa kita coret yang dua-duanya bisa dibagi 3. Depan apa belakang? Iya, yang depan. Coret, coret, dapat 1, dapat 1. Ketika 15 dibagi dengan min 3, dapat min 5. Iya, betul. Nah, jadi ini namanya min 5 ya, nak ya. Nah, kemudian Ustazah tulis 1x itulah x min 5 kali min 3x plus 2. Ya. Kemudian kita buatkan sama dengan 0, x min 5 sama dengan 0, atau min 3x plus 2 sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian kita pindah ruas, x yang pertama adalah 5, kemudian x yang kedua belum ketemu karena ini harus pindah ruas yang 2 dulu, jadi min 2. Ya. Kemudian x adalah min 2 dibagi min 3. X adalah 2 per 3. Nah, jadi X1 ketemu, X2 ketemu. Ya, seperti itu. Nah, ini. Kemudian untuk contoh nomor 6, ya. Untuk contoh nomor 6, nah, contoh nomor 6 ini Ustazah buat agak berbeda soalnya, ya. Agak berbeda. Untuk yang pertama atau langkah pertamanya, antum ubah dulu persamaan ini menjadi persamaan kuadrat. Ya, karena ini kan masih dalam bentuk faktor. Ya, ini kan faktornya, ini faktornya. Nah, kita ubah dalam persamaan kuadrat dengan bentuk AX plus BX, AX kuadrat plus BX kali plus C sama dengan 0. Kalau ini kan bentuknya masih belum seperti persamaan kuadrat yang tadi ya. Nah, harus kita ubah dulu. Caranya dengan apa? Dengan dikalikan. Yang ini dikalikan. Yang ini dikalikan dulu. 3X, ini caranya ini. 3X kali X, 3X kuadrat. Kemudian 3X kali 2, 6X. Min 1 kali X, min X. Min 1 kali 2, min 2. Nah, gitu. Kalau sudah, yang sebelah kanan ini tetap dulu. Dia manut dulu karena dia belum berubah ya. Kemudian ini yang bisa dioperasikan, silakan dioperasikan. 6X dikurangi X, ya 5X. Ini min 2 sama dengan ini masih tetap yang ruas kanan. Kemudian yang ruas kanannya kita geser ke atau kita pindah ruas ke kiri. Jadi ini jadi negatif ya, min X, 16-nya juga jadi negatif. Nah, kemudian kita operasikan yang bisa. Ini dengan ini. Ya, 3X kuadrat min X kuadrat. 3 kurangi 1 adalah 2. Nah, 2X kuadrat. Kemudian 5X kuadratnya tidak ada temannya ya. Kemudian min 2 dengan min 16. Nah, min 2, min 16. Ya, utang 2, utang lagi 16, jadi utangnya 18, kayak gitu. Nah, ini jadi persamaan yang kita maksud tadi ya, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah menjadi persamaan yang kita maksud tadi, berarti kita cari akar-akarnya. Gitu. Jadi langkahnya 2 kali, nah, ya. Nah, seperti tadi, kalau sudah jadi persamaan ini, kita buat bentuknya tadi, ya. 2X plus 6 kali 2X plus 6 bagi 2. 2-nya dari sini, dari A ini. Nah, kemudian berapa kali berapa hasilnya min 36. Min 36 dari mana, nak? Dari ini. 2 kali min 18. Ya. Kemudian berapa tambah berapa hasilnya 5. 5 dari mana? Dari sini. Nah, kayak gitu. Ya. Yuk kita cari. 36 itu 9 kali 4. Nah, mungkin. Karena ini negatif. Jadi nanti salah satunya adalah negatif. Aduh. Bentar. Nah, jangan fokus di sini dulu ya, nak ya. Tadi ini sudah nge-playnya nggak ngepas. Nah, 9 dan 4 itu 36.
antum otak-atik negatifnya. Kalau negatifnya di sini, nanti pasti di sini hasilnya negatif. Padahal di sini yang diminta positif. Oh, berarti negatifnya di angka yang kecil gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan di sini tadi, ya, 9 dan min 4. Antum pilih yang dicoret yang mana? Depan belakang? Iya, belakang, karena dua-duanya bisa dibagi dua. Seret, seret. 1, 1, seret, seret. 2, 2, 1. Jadinya 1x min 2. Nah, ini tetap ya. Kemudian kita buatkan dengan sama dengan 0, 2x plus 9 sama dengan 0. Akhirnya jadilah 9 per 2. Untuk yang satunya x sama dengan x min 2 sama dengan 0, jadilah x sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah 9 per 2 dan 2. Nah, seperti itu anak-anakku semuanya. Sudah selesai. Nah, mungkin sampai di sini dulu, ya. Jadi, untuk kali ini tidak ada tugas. Silahkan nanti catatan tetap dicatat di buku tulis antum dan diupload juga seperti biasa. Mungkin di situ dulu dari Usdeni. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.